guys, perkenalkan nama gue Aulia. Di sini gue mau jelasin benar-benar secara detail dan jelas untuk gimana cara masuk BNI. Kalau soalnya banyak banget yang nanya ke gue, gimana sih cara untuk lolos di wawancara, terus cara dapetin lokernya, itu tuh harus kayak gimana, persyaratannya tuh apa aja. Jadi sini gue akan mau jelasin secara jelas-jelasnya. Oke? Oke guys, langsung aja untuk di sini kualifikasi masuk ke BNI. Nah, jadi di sini sering banyak yang nanya, memang harus S1, D3, SMA kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Untuk di sini fresh graduate pun juga welcome banget. Masih SMA juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk yang SMA, dipastikan nilai rapotnya itu rata-rata sekitar 6 ataupun 7. Kalaupun kalian sambil kuliah, nggak apa-apa, asalkan itu tidak mengganggu kuliah kalian dan juga tidak mengganggu kerjaan kalian. Karena kalau misalnya kalian sambil kuliah, itu kan kalian harus multitasking ya. Jadi yang dimana fokus kalian akan terpecah. Dan untuk detailer ini kan memang kita harus fokus teliti ya. Jadi kalau bisa, kalian bisa mengatur waktu. Untuk yang kedua, ini ya untuk kualifikasi berat, tinggi, dan lainnya ya. Untuk wanita minimalnya itu 155 cm, untuk yang pria 165 cm. Tapi kalau misalkan kalian di bawah kualifikasi yang tadi gue sebutin, tapi kalian punya skill, contoh kalian misalkan punya skill itu kayak penyanyi dan kalian tuh menang untuk olahraga, ataupun kalian tuh bisa mainin musik, itu tuh biasanya ada pengecualian untuk itu yang punya skill, yang punya bakat, punya talent. Karena kenapa? Kalau misalkan di BNI itu kita setiap tahun itu selalu mengadakan kayak perlombaannya, contohnya tuh kayak perlombaan dalam olahraga, perlombaan untuk band, nyanyi, pokoknya benar-benar kayak bakat-bakat kalian tuh disalurkan di sini. Sini tuh bukan hanya kerja doang, tapi kalian tuh bisa menyalurkan bakat kalian di sini. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat, punya skill, gak apa-apa diinformasin aja gitu kan. Nanti ini gue akan jelasin untuk yang materi cara interview. Nah, kalau untuk yang ketiga ini batas maksimal umurnya sekitar 25 tahun. Dan juga kalian gak boleh nikah selama magang bina BNI selama 3 tahun. Disabar-sabarin dulu aja yang mau nikah ya. Tapi jangan sampai ketika kalian masih magang nih, kalian mau menikah itu kalian bisa di autocut gitu. Jadi kalau bisa sih tunggu selesai kontrak baru nikah. Kan lumayan ya, tabungannya kan udah banyak, kalian bisa buat resepsi kalian, bisa menghebohkan pernikahan kalian sih. Gue sih maunya kayak gitu. Cuman gue sampai 3 tahun pun juga udah nabung tapi belum ada juga. Lupain. Selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu gimana cara kalian bisa mendapatkan informasi lowongan kerja BNI. Sebenarnya kita tuh setiap tahun itu selalu ada lowongan kerja. Cuman beberapa orang tuh mikirnya kayak susah banget gitu loh untuk masuk BNI, harus kayak orang dalam. Itu nggak melulu dari orang dalam ya guys. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi ini dari beberapa sosial media. Contohnya di sini gue akan informasiin yang pertama Bina Nusantara, yang kedua ke Indo_selebgram. Kalau bisa follow 2 Instagram itu, soalnya Instagram tersebut sering banget untuk informasi ada lowongan kerja dari beberapa wilayah, beberapa tempat. Pokoknya mereka tuh aktif banget untuk informasiin untuk lowongan kerja. Dan di situ ada link yang dimana kalian bisa langsung masukin CV dan lainnya kayak gitu. Oke, yang kedua ya. Dan ini termasuk lumayan efektif banget ya kalau misalkan kalian pengen cari kantor kalian yang deket dari kota kalian. Banyak banget ya yang mikir kalau misalkan lowongan kerja itu rata-rata banyaknya tuh di Jakarta, tapi sebenarnya nggak juga. Misalkan nih kalian memang sering banget ngelewatin BNI terdekat kalian, ataupun emang ada beberapa bank yang memang deket dari rumah kalian. Kalau misalkan kalian juga nggak pernah lihat ada BNI terdekat kalian, coba didatengin, kalian cari tahu kira-kira BNI yang nggak jauh dari jarak kota kalian itu tuh namanya di wilayah apa. Kayak gue waktu itu, gue example aja ya,
gue waktu itu nyari tahu deket-deket yang pokoknya transportasinya enak, misalkan kayak kereta dan lain-lain. Nah terus gue cari tahu nih, oh ternyata dia itu di wilayah 12 misalkan kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian sudah mengetahui wilayah mana, kalian coba cari di Instagram, terus kalian searching tuh misalkan BNI wilayah bla 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 gitu kan. Nah kalau misalkan kalian udah langsung tertuju di satu wilayah tersebut, biasanya dia tuh selalu update banget untuk buka lowongan kerja di wilayah itu. Jadi kan kita kan wilayah kan ada banyak ya, maksudnya kayak wilayah Medan, wilayah Bandung, wilayah Bogor dan semacamnya, itu kan banyak banget. Dan itu tuh enggak yang sama rata semua wilayah tuh buka lowongan, enggak. Jadi memang setiap wilayah itu akan beda-beda gitu loh buka lowongan kerja. Jadi misalkan wilayah 12 bukanya di bulan sekian, wilayah 15 buka di bulan sekian gitu kan. Nah dapatin informasi itu adalah di Instagram official wilayahnya dia gitu. Jadi mereka tuh biasanya akan update kalau misalkan wilayah tersebut lagi buka lowongan kerja besar-besaran, biasanya kayak gitu. Itu tuh update banget kalau menurut gue ya kan. Sudah tahu nih untuk alamat kantor cabang utama wilayah kalian, coba deh kalian sekali datengin, terus kalian tanya ke bagian security-nya, kira-kira kalau misalkan naruh lamaran kerja di sini bisa nggak sih? Biasanya kalau misalkan di cabang utama itu lebih cepat sih untuk ngasih tahu informasi lowongan kerja gitu. Hitung-hitung kita memperbanyak relasi juga ya nggak sih? Nah, di sini gue bakal informasiin untuk apa aja yang bakal dibawa untuk nanti ketika sudah sampai interview ya. Yang kalian harus bawa itu berkas CV sama lamaran kerja. Nah, kalau misalkan kalian untuk daftarnya itu lewat link, itu bawanya kalau bisa lengkap ya, kayak misal berkas CV, lamaran kerja, terus kalau yang masih SMA nilai rapotnya, ijazah SMA. Kalau misalnya kalian punya sertifikat kayak menang perlombaan, itu nggak apa-apa dibawa aja. Sama kalian kalau misalkan pernah ada pengalaman kerja di tempat lain, itu dibawa juga nggak apa-apa, itu buat nilai tambahan juga. Untuk yang kedua, di sini gue bakal informasiin untuk yang cewek dulu ya guys. Nah kalau misalkan yang cewek yang non hijab itu kalau bisa rambutnya tuh rapi. Kalau misalkan kalian memang sukanya digerai, minimal banget rambut digerainya itu diikatnya ikat tengah atau gimana, tapi kalau bisa diusahakan ikat satu kuncir kuda lah gitu kan, jadi kan kelihatannya enak ya, lebih profesional. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalian itu dicepol ala banker yang ditwist itu, tahu kan ya, yang ditwist, atau ala hotel juga nggak apa-apa. Yang penting dari rambutnya itu kelihatan rapi, yang nggak kelihatan berantakan, karena penampilan itu nomor satu ya guys. Itu untuk yang cewek. Sama untuk yang cewek berhijab ini kalau bisa ya, untuk kerudungnya itu rapi juga. Kalau bisa kayak ala banker lah, kayak gini di contoh ya. Gue tuh pernah sempat dapat info dari ini pimpinan gue, ada yang ngelamar kerja tapi kerudungnya itu berantakan banget guys. Padahal dia cantik, cuman karena dia itu nggak rapi, makanya langsung nggak diterima gitu. Dan ini kayak gitu kan, jadi dimasukin dulu, terus ini dirapin dulu guys. Ini kan gua kan langsung aja ya. Nah terus diginiin gitu, diputer. Serapi mungkin lah kayak gini nih. Habis itu ini dijamin itu guys, produknya mau ikutan pribadi guys nih. Jadi ini di belakang dipentulin tuh kan, jadinya kelihatannya rapi ya guys tuh kayak gini. Nah kalau bisa yang pakai kerudung, pakai hijab begini ya, jadi tuh ala banker kan, jadi kelihatannya tuh enak tuh, cantik kan. Untuk dari grooming atas kan udah ya guys. Terus kalau misalkan untuk dari baju itu kalau bisa sebenarnya nggak harus hitam putih ya, penting rapi tapi office look. Yang penting itu kemeja dan kalian harus pakai jas.
kalau bisa pakai jas. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai jas itu kelihatannya kalian tuh kan profesional banget. Dan karena kalau misalnya kalian kerja di sini, kalian tuh yang paling dilihat itu adalah look ya, penampilan harus profesional, rapi gitu. Dan untuk yang cowok di sini kalian pokoknya kalau bisa rambut jangan gondrong. Kalau misalkan kalian gondrong minimal banget nih, paling minimal banget lo pakai gel. Dirapiin lah, pokoknya jangan kelihatan yang rambut lo tuh yang entah berantah. Misalnya nih kalian emang nggak sempat buru-buru gitu kan, ya usahain aja kalian bawa komet gitu kan, bawa komet ke sana, karena pasti kan di sana kan ada toilet kan, ya lo rapi-rapi lah di toilet kayak gimana ceritanya, pokoknya lo harus rapi gitu kan pas ketika udah di depan user. Main cewek kalau bisa itu bermakeup ya, nggak perlu yang berlebihan, nggak perlu overlook yang memang harus pakai foundation, harus yang pakai ini terlalu too much, itu nggak perlu. Intinya kalian bermakeup itu sesuai dengan yang kalian percaya diri. Kalau misalnya kalian bermakeup tapi kalian nggak confident, misalkan di contoh kalian maksain makeup, kalian misalkan orangnya nggak terlalu suka bermakeup gitu kan, nggak perlu maksain untuk kalau kalian harus pakai foundation gitu. Jadi nggak apa-apa pakai BB cream juga nggak apa-apa, intinya mah kalian tuh terlihatnya fresh. Tuh pertama kelihatan fresh, pakai eyeshadow, pakai lipstick, pakai blush on, pokoknya kelihatannya benar-benar profesional ya gitu. Jadi gak usah banyak berisik. Biasanya banyak nih yang si cewek-cewek pick me yang gue gitu lah ya. Jadi tuh banyak banget dulu temen gue tuh kayak berisik banget. Gue tuh nggak suka makeup. Kenapa sih harus makeup kayak gini gitu kan? Emang nggak boleh. Lo kalau misalnya kerja di bagian back office, lo nggak perlu makeup. Lo tuh cuman ini doang, kerja bersama kok lo kayak laptop, lo kerja sama laptop dan lo nggak perlu layani siapa-siapa, jadi lo nggak perlu bermakeup. Tapi lo udah dari awal udah tahu nih tujuan lo melamar kerja tuh sebagai frontliner. Sebagai frontliner itu kalian garda terdepan bertemu nasabah dan lo mukanya kusut. Gimana orang-orang mau tertarik? Kalau misalkan mereka tuh mau deposito lebih banyak, mau itu, gimana orang mau tertarik, ya nggak? Jadi makeup itu adalah penting, bukan masalah kalian tuh harus kayak apa ya, maksudnya kayak ganjel lah, kayak apaan sih tuh cewek makeupan mulu kayak gini-gini. Enggak, makeup itu menurut gue suatu profesional kalian dalam bekerja. Jadi kalian tuh udah siap dan udah rapi untuk melayani nasabah. Kalau misalkan nasabah ngelihat kita tuh kelihatannya looknya fresh gitu kan, pasti apapun yang kita tawarkan nasabah tuh akan tertarik gitu kan. Kalau misalkan cowok sebenarnya cowok kan emang kan nggak harus makeup ya, tapi kalau cowok itu yang paling penting itu aja, wangi sama nggak ada kumis, terus komet, itu menurut gue udah poin paling penting gitu. Kan banyak juga ya kayak orang ngomong tuh kalau misalkan di bank itu tuh kayak harus good looking, harus yang cantik, yang cakep, pokoknya yang kayak gitulah spek-speknya. Sebenarnya nggak juga. Kalau misalkan di bank itu nggak harus seperti itu. Intinya yang penting kalian itu tuh bersih, rapi, wangi, udah. Pokoknya kelihatannya confident aja gitu. Nggak yang memang harus yang cakep banget tuh enggak. Yang penting kalian tuh tahu kalau kalian tuh untuk percaya dirinya tuh gimana gitu kan. Akan jelasin gimana untuk interview di depan user. Oke, untuk di sini kalian semua ada nggak yang punya bakat terus pernah menang dalam kompetisi kayak bidang olahraga? Jadi kalau misalkan kalian nih punya kayak skill-skill yang tadi gue sebutin, contohnya nih kalian tuh bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main alat musik lah pokoknya, itu diinformasiin juga. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian tuh pernah menang dalam bidang olahraga atau memang kalian tuh punya bakat gitu kan, itu diinformasiin aja. Karena kalau misalkan kalian punya ada basic skill kayak gitu, kayak punya hobi semacam olahraga dan juga punya bakat seperti itu, biasanya itu jadi tambahan poin buat kalian juga gitu. Oke, aku sering juga nih ada yang nanya, gue kan plus graduate, punya pengalaman kerja itu, terus gimana sih cara jawabnya? Sebenarnya kalau misalkan plus graduate itu kan kita kan sering ada pengalaman juga di kegiatan kampus, itu disebutin juga. Nah contohnya tuh kayak gini, misalkan ya, gue misalkan aja nih, perkenalkan nama saya Aulia, saya dari Universitas
fakultas bla 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 dengan jurusan ekonomi. Saya masih fresh graduate. Sebenarnya saya memang belum ada pengalaman kerja, namun saya aktif dalam kegiatan organisasi di mana saya selalu ditunjuk sebagai content creator, sebagai editor, di mana saya aktif dalam sosial media. Contohnya saya disuruh untuk mempromosikan kampus kami di TikTok dan juga di beberapa sosial media. Dan juga saya ada skill untuk mengedit. Yang pertama, saya selalu membuat seperti artikel dan juga membuat brosur tentang kegiatan di kampus, dan pengalaman kerja saya membuat saya memiliki banyak pengalaman dalam editor dan juga berkomunikasi di depan kamera, dan juga membuat saya banyak pengalaman untuk bagaimana saya membuat konten seperti itu. Contohnya sih kayak gitu ya garis besarnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak pernah ada ikut organisasi di kampus, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian itu nggak ada kegiatan di organisasi, misalkan kalian itu suka jualan online, contoh nih, kalian tuh suka jualan online kayak jualan-jualan sesuatu di e-commerce, itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Karena kalau misalkan kalian kelihatan ada mengisi waktu setelah kuliah, jadi kalian tuh nggak yang terlalu kosong-kosong mbak. Jadi misalkan kalian masih SMA, nah kalau misalkan kalian masih SMA di fresh graduate, informasin aja sebelumnya saya di SMA rutin mengikuti kegiatan bla bla bla, dan saya itu masuk eskul dan bla bla bla, dan sering mengikuti kompetisi gitu. Apa-apa itin aja gitu kan, yang kayak aktivitas-aktivitas kalau kalian itu memang sebenarnya aktif dalam kegiatan-kegiatan. Karena SMA jawabnya kayak gitu aja. Terus kalau misalkan juga SMA kalian masih lulusan SMA tapi punya pengalaman kerja, disebutin juga saya sebelumnya pernah pengalaman kerja sebagai sales atau sebagai customer service atau sebagai kasir. Tapi kalau yang paling dilirik yang pernah ada pengalaman kerja di bagian kasir. Rata-rata kalau yang bagian kasir itu kan udah jago ya dalam hitung duit. Nah otomatis tuh biasanya akan dilihat deh. Nah setelah udah nanti informasiin itu, nah kalian juga diselipin juga untuk skills kalian tuh. Misalkan kalian itu sering mengikuti kegiatan olahraga atau pernah menang lomba, contohnya kalian tuh pernah lomba badminton, tenis, pedal, dan lain-lain, itu diinformasiin. Karena itu poin penting banget kalau misalnya kalian pernah menang di bidang olahraga. Nanti usernya akan bertanya hobi kalian tuh apa gitu. Kalau misalnya kalian ditanya hobi kalian, informasiin kegiatan kalian yang memang itu adalah talent kalian, yang kayak talent bener-bener kalian tuh menguasai dalam hal tersebut gitu kan. Terus yang kedua, kalau bisa kalian itu informasiin juga kalau misalnya kalian punya skill main gitar, main piano, dan juga kalian tuh bisa bernyanyi, itu informasiin aja. Karena kalau misalkan kalian informasiin skill-skill tersebut, itu akan menjadi penilaian juga kan. Karena kita tuh tiap tahun sering ada untuk perlombaan gitu loh, kayak perlombaan nyanyi, nari, terus kayak band, dan juga untuk olahraga. Nah, kalau misalkan kalian punya skill tersebut, itu tuh akan menjadi nilai poin kalian gitu. Yang terakhir, kalau misalkan kalian punya hobi untuk jualan online, itu paling dilihat sama user. Jadi kalau misalkan kalian tuh pernah jualan online, terus kalian itu aktif di sosial media, contohnya nih kalian tuh suka buat konten, terus kayak kalian tuh suka buat promosi. Contoh nih ya, kalau misalnya kalian itu suka kayak jualan online, hobi misalnya kalian hobi berbisnis, informasiin aja, iya saya sebelumnya saya punya hobi untuk dalam berbisnis, terus dimana saya selalu berjualan di e-commerce, dan saya juga selalu menawarkan ke teman-teman saya gitu. Oke, untuk yang pertama, kalian kan nanti akan perkenalkan diri dulu. Lalu nanti kan kalian kan informasi untuk experience kalian. Biasanya user itu akan mengulik dari kegiatan sehari-hari kalian dan juga experience kalian. Jadi kalau bisa, apapun yang kalian tulis di CV, yang kalian informasikan itu sesuai dengan experience kalian. Karena kalau misalkan nanti udah tektokan sama usernya, terus kalian bingung nih jawabnya gimana, padahal kalian tuh belum pernah ada di experience itu, tapi kalian pengen aja dicantumin di CV kalian biar kelihatan keren gitu kan. Pokoknya jangan sampai kayak gitu ya, karena itu pasti akan
Jadi bakal akan dikulik-kulik dengan usernya gitu. Jadi kalau bisa dipastikan itu sesuai dengan daily aktivitas kalian gitu ya. Terus yang kedua, nanti akan kalian ditanya untuk kelebihan dan kekurangan kalian. Nah, kalau misalnya kelebihan, pokoknya kalian harus cari tahu apa aja sih kelebihan untuk yang digunakan dalam bidang layanan. Jadi kalau interview, kelebihan gue sebutnya itu gue problem solving, terus gue ada jiwa empati, dan juga gue komunikatif gitu. Lalu untuk kekurangannya, kalau bisa kalian hindari dengan menyangkut paut tentang kayak masalah kurang teliti, terus kalian tuh nggak bisa menghitung, terus kalian itu orangnya takut untuk bertemu banyak orang. Itu pokoknya jangan sampai disebutkan. Kalaupun kalian memang ada di diri kalian, jangan disebutin. Jadi kalau bisa kalian tuh informasinya kekurangan yang memang tidak ada di pekerjaan tersebut. Misalkan contohnya nih, kalian nggak bisa bahasa Inggris, bilang aja saya nggak bisa bahasa Inggris, namun saya sedang belajar untuk bahasa Inggris. Terus kedua, misalkan nih kalian tuh orangnya terlalu perfeksionis, dimana kalian melakukan pekerjaan dalam waktu yang memang agak secara lama karena kalian tuh harus detail kayak gitu. Namun saya sudah mulai belajar untuk mengurangi hal tersebut. Itu bisa juga. Tiga, akan ditanya kira-kira tugas frontliner itu ngapain. Kalian sebenarnya sudah pernah tahu belum kalau untuk frontliner itu ngapain aja? Jadi kalau untuk frontliner ini tugasnya adalah menerima segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Pokoknya seperti itu ya guys. Jadi contohnya untuk frontliner ini menerima transaksi seperti setoran, pencairan dan cek, pencairan deposito, terus pembayaran transaksi, kayak transaksi contohnya kayak pembayaran PLN, pembayaran BPJS, pembayaran kuliah dan lain-lain dan semacamnya. Pokoknya kalau di frontliner ini khususnya itu untuk bertransaksi pembayaran dengan keuangan seperti itu. Kalau misalkan customer service itu dia untuk membuka rekening, buka deposito, kayak gitu. Pokoknya ada banyak juga, tapi kalau misalnya berhubungan keuangan itu adalah frontliner gitu. Makanya kenapa yang tadi gue bilang kalau frontliner ini wajib banget harus teliti. Kalau misalnya kalian nggak teliti, nanti kalian bisa selisih. Nanti kalau selisih kalian yang harus tanggung, nggak akan ada yang mau bantu. Jadi dipastikan kalian harus teliti gitu ya. Kan ditanya kira-kira kalau misalnya kalian sudah diterima di sini, kira-kira kontribusi apa aja nih yang kalian berikan dengan BNI. Jadi kalau misalkan kalian ditanya tentang kontribusi apa aja, kalau bisa kalian tuh berkaitan dengan digital ya, karena kan kita sekarang apa-apa digital tuh. Jadi jawab aja. Ini gue cuma ngasih contoh aja ya, karena gue juga udah lupa sih. Ini udah 4 tahun yang lalu gue interview. Jadi di sini saya akan berkontribusi untuk pertumbuhan BNI, di mana saya akan melakukan promosi, melakukan edukasi secara digital. Edukasi secara digital seperti cara menggunakan untuk mobile banking, bagaimana nanti untuk melakukan transaksi dengan mudah lewat digital, dan juga bagaimana kita menabung dengan mudah melewat digital. Jadi saya akan berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi BNI secara digital. Seperti itu. Dan juga saya juga mengedukasi nasabah-nasabah yang akan datang untuk meningkatkan tabungan mereka. Contohnya sih gitu sih ya. Kalau untuk yang terakhir ini biasanya nanti akan ditanya, kalau kalian ada nasabah yang akan mengajak kerjasama untuk money laundry, kira-kira cara menyikapinya kalian tuh gimana gitu kan, cara penolakan kalian gimana. Biasanya sih gitu ya. Tapi ini di interview yang kedua, bukan interview pertama. Tapi nggak apa-apa, jaga-jaga aja, siapin aja jawabannya. Ini kan kalian udah ada gambaran nih buat ngejawabnya gimana ya kan. Dan juga yang terakhir, kalau bisa kalian tuh harus tahu nih untuk bank itu sekarang mobile bankingnya apa. Mobile banking itu sekarang kan baru ya, namanya Wonder. Terus apa sih yang kalian ketahui tentang BNI? Pokoknya ya kulik-kulik dikit lah. Tapi kemarin sih gue nggak terlalu ditanya tentang itu, tapi cuman kayak tanya
kalian tuh aktif nggak sih di sosial media, kalian tuh suka buat konten nggak sih, kayak misalkan di Instagram, TikTok gitu kan. Nah gue tuh emang orangnya kan suka yang ngedit gitu kan, gue bilang aja saya aktif kok di Instagram, saya suka buat konten buat ini kayak gitu. Akhirnya tuh dilihat tuh sama usernya, coba mana lihat Instagramnya gitu. Kayak udah setelah interview nanti kalian akan dapat SMS dan email untuk mengerjakan assessment gitu. Jadi assessmentnya itu ada psikotes kepribadian, matematika, kecepatan, terus juga membaca dengan teliti. Pokoknya psikotes pada umumnya, tapi menurut gue ini nggak susah sih. Menurut gue ini sih bukan soal yang sulit sih, ya informasi yang gue informasikan. Kenapa ini gue menginformasikan dari A sampai Z benar-benar lengkap, karena banyak banget teman-teman gue yang nanya kira-kira gimana sih untuk masuk, daripada gue ngetik satu-satu, jadi lebih baik gue buat video gitu. Barangkali juga ini bermanfaat buat kalian yang memang mau masuk BNI dan juga udah masuk dan juga yang udah lolos interview kayak gitu. See you guys.